Bisa kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Ya Pak. Oh iya, saya belum rekam sebentar. Pak mau nanya Pak, kontrak kuliahnya gimana Pak? Oh, Wan? Kontrak kuliahnya Pak. Oh, kalian mau ada kontrak, bebas. Nanti tak kasih. Ya. Tak bikin Ya. dulu ya. Aku belum bikin kontraknya. Aku cuma bikin materi-materinya aja. Nanti ini ada ininya nggak Pak? Bapak bakal share materinya nggak Pak? Materi di-share seperti biasa. Ya. Baik Pak. Oke, selamat datang. Formal sekali. Ya jadi ini adalah praktikum pemodelan sistem dinamis ya. Ini agak beda dengan semester lalu karena semester lalu ada Pak Supri ya. Jadi kita fokusnya ke MATLAB semua MATLAB. Ya. Nah sebenarnya dari Prodi meminta untuk beralih. Jadi bukan belajar pemrograman tapi belajar pemodelan dan metode numerik. Nah jadi karena itu MATLAB-nya sedikit aja karena memang kita masih menggunakan MATLAB nanti untuk memodelkan untuk metode numerik dan segala macamnya. Untuk jaringan sel aktiron juga nanti pakai MATLAB. Nah, tapi istilahnya kita bukan belajar pemrograman di sini, kita belajar pemodelan. Ya. Jadi nanti akan lebih banyak ke pemodelan. Jadi materi MATLAB-nya saya padatkan nanti. MATLAB-nya paling satu pertemuan untuk perkenalan segala macam. Langsung kita sampai satu materi saya sisihkan. Habis itu nanti minggu ke depan sudah mulai metode numerik ya. Pencarian akar fungsi segala macam, terus nanti ada diferensial numerik, integrasi numerik, terus ada, nah tapi masih ada dari Pak Halim masih ada pengen GUI ya nggak apa-apa, itu GUI MATLAB itu kan walaupun bukan pemodelan tapi masih ya istilahnya karena MATLAB banyak digunakan jadi ya kita masih bisa. Jadi metode yang benar-benar pengajar yang benar-benar MATLAB-nya paling cuma 2 pertemuan, sisanya metode numerik semua ya. Dan pemodelan sistem bisnis, nah itu dari Pak Budi nanti ya. Oke. Jadi intinya berbeda dengan angkatan tahun lalu. Jadi nanti kalau kalian nanya ke kakak kelas pasti nanti beda, sedikit beda. Artinya separuh dari materinya sama, tapi sisanya itu beda. Ya, gitu. Nah, bentar saya belum rekam. Bentar ya teman-teman. Nah, saya harus mengulang lagi dong semua kata-kata saya tadi. Rekam dari awal. Nggak apa saya ya. Oke, kalau gitu ya sudah sih. Cek. Nggak apa-apa saya rekam. Coba ada yang ngomong satu orang. Tes. Sebentar ya. Coba ngomong lagi. Ngomong. Oke, ya sudah ini. Oke. Sorry ya, ada motor. Jadi intinya berbeda dengan tahun lalu, kita akan beralih dari fokus MATLAB ke fokus ke metode numerik dan pemodelan. Ya. Jadi kalau kalian nanya angkatan tahun lalu, modulnya paling cuma separuh yang sama. Jadi separuhnya pasti beda. Ya. Separuh mungkin. Ya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari? Ya. Nah, jadi fokus utama kita ada 3 nanti, metode numerik, jaringan saraf tiruan, dan pemodelan proses bisnis. Ada 3 ya. Nah, kemudian nanti pengajarnya ada saya, ya, saya dan Pak Halim nanti akan fokus ke metode numeriknya. Terus Pak Mutadan akan fokus ke jaringan saraf tiruan dan Pak Budi akan masuk ke pemodelan proses bisnis. Ya. Jadi ada 4 asistennya. Ya. Jadi istilahnya mirip dengan tahun lalu tapi hanya bertiga ya. Tahun lalu itu saya, Pak Supri dan Pak Halim, ya, satu dosen dapat 4 materi. Nah kalau tahun ini saya, Pak Mutadan dan Pak Budi masuk ya. Pak Supri tidak mengajar lagi pemodelan sistem dinamis. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita sama dengan Elins itu kan ada praktikum yang sama tuh yang pemrograman komputer dan struktur data. Nah, itu kan sebenarnya fokusnya berbeda dengan kita pemodelan sistem dinamis. Ya. Nah, kalau tahun-tahun lalu itu disamakan, ya sama-sama belajar MATLAB, pokoknya ini metodenya, ya. Nah, kalau sekarang dari jurusan minta
pengennya ya harus berbeda dan harus fokusnya jelas kemana ya, seperti itu. Nah, terus waktu ya kita sepakati ya, waktunya Rabu 9.20 sampai 14.30. Ada yang keberatan enggak? Mau diganti Pak 9.30 aja. Oh Pak 9.40. Oh Pak jam 10. Ya nggak apa-apa, tak mundurin nanti. Dan Jam 10 aja Pak, soalnya istirahatnya bentar, nggak cukup buat makan. Oh, oke, berapa? 9.30? Jam 10 Pak gimana? Jam 10. Oke, Ya, jam Pak. 10. Nanti saya akan sampaikan ke para dosen. Oke. Jam 10 berarti ya. Ganti. Jadi mulai minggu depan jam 10 ya Pak? Yes. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bentar ya. Izin bertanya Pak, apakah ada Google ini grup link Google Classroom Pak? Ya, tunggu sebentar ya. Kalian menanyakan sesuatu yang akan saya presentasikan. Oke Pak. Pak Rio, Ya, apalagi? ini nggak di record YouTube. Hah? Ini kelasnya. Ya, sebentar lagi saya usahakan nyambung dulu. Oh ya, makasih Pak Budi. Sama-sama. Ya. Ini ada Pak Budi. Selamat datang Pak Budi. Ya, selamat datang juga Mas Rio. Baru kelingan baru. Hah? Kenapa? Tadi kelupaan, terus baru keingetan. Oh, oke. Masuk, buru-buru masuk. Oke, ditunggu Mas Rio. Saya inikan dulu saya online-kan di YouTube dulu ya. Silakan Pak. Oke, ini jadi nanti kita ubah jadi jam 10 ya. Jam 10 sampai nah pada prakteknya sih nggak akan sampai jam 14.30 ya. Itu paling sebenarnya 14.30 itu sampai kalian selesai melaksanakan praktikumnya ya. Jadi paling kalau kita materi ya paling jam 12, jam 11 juga udah selesai. Ya kalau jam 10 mulainya paling jam 12 lah selesainya ya. Oke. Nah ini asistennya ya. Saya, Pak Halim, Pak Mutadan dan Pak Budi ya. Nanti untuk saya ada pengenalan MATLAB, curve fitting, pencarian akar fungsi dan integrasi numerik ya. Nanti ada 4 ya. Pengenalan MATLAB dan curve fitting saya akan padatkan hari ini kalau bisa semua selesai ya. Baru nanti minggu depan kita pencarian akar fungsi, terus minggu depannya lagi integrasi numerik ya. Jadi saya cuma dapat jatah 3 pertemuan. Jadi ya saya padatkan sedikit. Oke, terus nanti Pak Salim akan masuk ke GUI ya, sistem persamaan linear, diferensial numerik. Kemudian Pak Mutadan akan fokus ke jaringan saraf tiruan. Nanti ini 3 ini masih akan menggunakan MATLAB ya. Jadi saya, Pak Halim dan Pak Mutadan akan menggunakan MATLAB ya. Nah, Pak Budi software-nya agak beda karena di MATLAB nggak ada. Ya, jadi Pak Budi akan fokus ke pemodelan proses bisnis. Ya, ini saya nggak tahu nih materinya apa. Pak Budi yang tahu. Ya, oke, intinya nanti jadi urutannya juga sama ya. Jadi 3 pertemuan sama saya. Terus nanti baru 3 pertemuan sisanya sama Mas Halim. Saya cek bentar ya. Kemudian 3 pertemuan sisanya Pak Mutadan, 3 pertemuan sisanya Pak Budi. Ya. Oke. Nah, kemudian software yang digunakan pertama adalah MATLAB. MATLAB akan digunakan untuk metode numerik dan jaringan saraf tiruan. Kemudian proses maker. Ya, ini untuk pemodelan proses bisnis. Oke. Nah, sampai situ aja pengenalannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak, mau nanya. Apa? Pak, ini sampai jam 3 ya Pak kuliahnya? Pada prakteknya nggak akan sampai jam 3. Nanti soalnya sisanya tugas kan. Nggak akan sampai jam 3. Oh, satu lagi. Jangan lupa. Google Classroom, silahkan. Ini kode kelasnya. Lupa, ada 12 atau 14 materi ya. Terus kan 7 pertemuan ya. Oke. Ini Google Classroom-nya, silahkan itu dulu. Silahkan masuk ke Google Classroom-nya ya.
Pak Budi masih ada di sana, Pak Budi? Pak Budi? Pak Budi udah nggak ada. Saya minta maaf dulu. Ini saya merancang perkuliahan ini dengan 12 pertemuan. Tapi saya baru ingat. Pertemuannya kan 14 kan ya? Benar nggak sih? (14) itu nggak termasuk UAS UTS. UAS UTS nanti kalau tambah UAS UTS jadi 16 pertemuan. Jadi masih kurang 2 pertemuan lagi. Oh, bisa sih. Ya nanti tinggal crew fitting saya geser ke minggu depan. Nah, nanti satu lagi nanti Pak Mutadan kan bisa tambah. Bisa ditambah jadi 14 pertemuan. Bisa jadi tambah 4 pertemuan. Karena kemarin Pak Tadan bilang kurang sebenarnya kalau cuma 3 pertemuan. Jadi nanti saya akan bicarakan dengan Pak Tadan, mungkin Pak Tadan 4 pertemuan, saya juga di awal 4 pertemuan aja. Jadi crew fitting saya bicara besok aja nggak apa-apa, minggu depan. Jadi hari ini pengenalan aja, sambil tanya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti mungkin instalasi MATLAB, pengenalan MATLAB sedikit ya. Udah pada pakai MATLAB belum? Belum, Pak. Belum, laptopnya kentang, nggak bisa, Pak. Apa kentang? Ya, Kentang maksudnya nggak cukup. Kentang. Laptopnya Pak, jelek. Pak, jelek. Kentang, Oh. Pak. Gini ya, kalau misalkan laptopnya kentang, kalian ke lab komputer ya. Ya, posisinya lagi di Sama kakak kelas. Rakit PC Jadi- ya, Pak? Hah? Rakit PC jadinya. Pakai PC nggak apa-apa. Ke lab komputer aja. Nggak PC Nanti juga, Pak. Laptopnya juga nggak bisa, nggak dukung, Pak. Gimana? pakai PC. Mending ngerakit PC. Pak, misalnya laptop nggak ngedukung gimana, Pak? Makanya saya bilang, kalau laptopnya tidak mendukung, kalian ke lab komputer. Kerja di lab komputer. Boleh, Ya, Pak? boleh. Ya udah, nanti minggu depan saya ke sana deh, Pak. Lab komputer sudah diinstal MATLAB semuanya. Ya. Komputernya, Minggu depan boleh masuk, berarti boleh masuk ini, Pak. Boleh masuk kampus. ya kamu udah 2 minggu belum? Udah 3 bulan, Pak, lebih malahan. Sudah cukup itu. Nanti ada protokol labnya. Nanti saya baca dulu protokol untuk masuk lab seperti apa. Asal nggak banyak-banyak ya, kapasitasnya paling 50%. Jadi ada 32. Di Jogja paling cuman berapa orang, cuman, Pak, nggak sampai 10 kayaknya. Nggak sampai 10 ya. 32 komputer berarti 16 orang minimal, maksimal yang bisa. Berarti, Pak, yang di Jogja boleh praktikum offline ya, Pak? Ya, praktikum offline nggak apa-apa ya, kalau mau nanti sama saya. Tahu, Pak, nggak apa-apa deh, Pak, ke kampus. Jam 10 kan, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Pastikan dulu protokolnya dulu ya. Jadi jangan minggu depan, jangan itu dulu. Jadi minggu ini fokus ke MATLAB. Saya lihat kemarin beberapa kali ada yang sudah bisa menggunakan ya. Akbar, kamu sudah bisa ngerti kan MATLAB? Ya, jadi intinya ya nggak mungkin saya kasih tugas dan materi sekarang ya, kalian belum punya MATLAB-nya. Ya sudah. Mau saya kebut semua hari ini, ya udahlah. Oke, kita mulai minggu depan aja nggak apa-apa. Oke, semua udah masuk Google Classroom-nya ya? Sudah, Pak. Oke, nah. Ya, Pak. Jadi intinya itu. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan MATLAB-nya sedikit ya. Saya demonstrasikan sedikit. Jadi ini cuma untuk pengenalan aja. Kita nggak akan belajar pemrograman ya, tapi mungkin nanti akan ada ya, sedikit ya harus ngerti alatnya, istilahnya lah kayak gitu kan. Jadi saya masuk dulu ke link. Ada yang bisa kirim link mata kuliah ini ke saya nggak? Link Zoom-nya. Tolong ke WA ke saya aja satu orang. Supaya saya bisa buka dari laptop satunya. Ada? Oke, terima kasih Wawan. Mesin listrik, pemrograman, kok nggak ada? Yang mana nih, Wan? Ini, akademik 22. Yang itu, Pak, yang praktikum sistem dinamis, Pak, ada di bawahnya PLN. Oh, PLN? Iya. Oh, PLN sih, PLTN. Iya, PLTN, Pak, ya.
Salah Pak, maaf. Oke. Oke, sudah daftar ke Google Classroom-nya ya. Ini saya lihat sudah ada beberapa. Oke. Nah. Oke, kita coba sebentar. Minggu depan udah diinstal ya. Jadi minggu depan kita udah menggunakan seperti ini. Ya. Ya, ini adalah tampilan MATLAB ya. Nah, saya jelaskan sedikit aja. Ini sebenarnya ya cuma platform untuk pemrograman ya. Cuma memang dia lebih advance dibandingin apa namanya? Sebentar. Oke. Saya sebentar ya. Oke. Ya. Nah. Oke. Jadi ini adalah platform pemrograman ya. Cuma memang dia lebih advance dibandingin yang lain karena dia banyak toolbox dan segala macam. Ya. Nah, kalian mau melakukan perintah apa? Ini di sini bisa langsung mudah sekali ya. Jadi saya kasih contoh. 2 tambah 3 di enter. Langsung akan keluar hasilnya 5 ya. Terus misalkan X sama dengan 2 titik koma itu menekan hasil ya. Jadi terus Y sama dengan 3, kalau nggak ada titik koma akan keluar hasilnya. Terus nanti X kali Y misalkan. Kalau nggak keluar ya, kalau misalkan pakai titik koma dia nggak akan keluar hasil. Kalau misalnya kita ingin tahu hasilnya ANS tadi. Variabel answer selalu di variabel ANS ya. Nah, ini perintah-perintah sederhana. Perintah rumit juga bisa ya, misalkan sin X gitu, sin X tapi bisa ya. Nah, ya. Atau cos Y atau sin X kuadrat ya tambah cos X kuadrat 1 ya. Seperti itu ya. Simpel, operasi matematika sederhana itu bisa dilakukan menggunakan MATLAB ya. Nah, kemudian Pak ini kayak konsol ya Pak ya. Jadi ya semua programnya di sini. Ini kalau kalian tekan arah atas, nah ini semua perintah-perintah yang sudah ada. Ya, ini tugas yang kemarin. Ya, jadi bisa diulang lagi misalkan X kali Y. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya kita ubah jadi 4 gitu ya. Maka X kali Y X kali Y-nya di nggak usah pakai koma akan sama dengan 8 ya, karena 2 kali ini kayak gitu ya. Ini simple ya. Ini ya sebenarnya MATLAB kekuatannya bukan cuma untuk hitung-hitungan ya. Nah, terus ada yang namanya script file MATLAB. Jadi kalau misalkan kalian buka, nah saya tadi tekan Ctrl N itu adalah kalian bisa buka editor ya. Di editor itu kalian bisa menggunakan perintah yang sama. Jadi misalkan gini, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, X kali gitu ya. Disimpan misalnya. Nah, foldernya nah, kalau kalian sudah simpan begini, nanti kalian bisa jalankan. Jalankannya gimana? Klik nama filenya aja. Ini kita ganti dulu foldernya. Jadi foldernya kita ganti dulu.
Caranya gimana untuk memanggil programnya? Tinggal kalian ketikkan nama programnya, nama filenya. Program. Keluar. Ini namanya M file ya, ini .m ya. Jadi ini script file MATLAB. Nah, nanti kalau bisa diinstal dulu ya sesuai dengan ketentuan. Nanti ada macam-macam. Nanti kita bisa belajar looping ya, for ya. Terus ada if else juga bisa ya, ini kayak C aja ya. Kayak bahasa pemrograman yang lain. Itu bisa seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang metode-metode numerik nanti juga kita MATLAB ini hanya sebagai platform saja ya. Jadi tidak kalian gunakan untuk nanti ada beberapa yang kita pakai toolbox-nya ya. Jadi nanti ada curve fitting kita pakai toolbox-nya, GUI juga kita pakai toolbox-nya MATLAB ya. Tapi di luar dari itu metode numeriknya itu kalian harus pelajari metode numeriknya, metodenya ya. Jadi bukan tools di MATLAB-nya atau program di MATLAB-nya ya. Jadi nanti akan dijelaskan nanti metode numerik ini seperti apa, metode ini seperti apa gitu ya. Nah, baru nanti aplikasinya di MATLAB seperti apa. Jadi MATLAB itu hanya sebagai platform di sini ya. Artinya nanti kalau misalkan platform kalian bukan MATLAB ya, yang lain ya itu juga bisa, nggak masalah. Ya, mau platform apa? Oh, saya mau platform ini. Ya, misalkan mau di C++, atau misalkan mau di matematika, itu juga bisa. Ya. Itu yang cuma beda nanti bahasa pemrogramannya, tetapi metodenya akan tetap sama. Itu yang saya mau tekankan. Jadi ini adalah kuliah praktikum pemodelan. Ya, jadi bukan fokus ke bahasa pemrogramannya. Ya, walaupun nanti kita sebagian besar menggunakan MATLAB di sini. Ya, tapi saya minta kalian jangan fokus ke MATLAB-nya, tetapi kalian fokus ke program. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, jadi banyak fitur, banyak program yang juga berubah. Ya, jadi perintahnya beberapa berubah juga. Jadi MATLAB kan selalu diperbarui setiap tahunnya. Nah, itu ada beberapa perintah yang nanti misalkan di 2007 ada, di 2012, di 2018 sudah nggak ada. Ya gitu. Beberapa perintah jadi kayak CFtool 2D, kalau saya ada plot 2D itu kalau nggak salah sudah di-upgrade jadi apa gitu, saya lupa. Jadi ada beberapa yang memang pertama mungkin dari segi toolbox-nya juga bertambah ya. Terus kedua juga dari segi programnya juga berubah. Jadi kalau kalian pakai versi yang terlalu lama, ya, nanti itu ya saya kasih perintah ini gitu. Yaitu, Pak di 2007 nggak ada gitu. Ya mau gimana? Gitu. Jadi kalau bisa pakai yang terbaru lebih bagus. Ya minimal 2018 ke atas lah. Saya pakai 2018 ke atas lah. Aman 2018 lah. Ya, itu masih nggak banyak perubahan. Ya, tapi kalau 2007 itu udah 11 tahun, ya enggak sih, 2007 itu 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Kemungkinan perbedaannya, saya nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau pakai itu, tetapi nanti ya resiko ditanggung sendiri. Artinya kalau misalkan ada program yang tidak ada atau apa, ya itu ada notasi yang berbeda, ya kalian harus menyesuaikan juga. Seperti itu. Oke, nanti juga beberapa tugas juga, saya kalau misalkan ngumpulin tugas, saya lebih suka ngumpulin programnya aja. Nah, nanti programnya saya run, ya. Jadi saya kasih contoh ini kemarin. Nah ini adalah tugas yang semester lalu, ya. Anak Elin sini ya. Nah itu saya tinggal klik nama filenya, saya run gitu, sudah. Jalan atau enggak, udah kan. Saya lihat hasilnya sesuai, ya sudah. Saya kasih 100. Kalau nggak sesuai, ini nggak akan bisa di run karena kita nggak di folder nggak di direktori yang bersangkutan. Karena kita direktorinya beda ya. Nanti pastikan kalau misalnya masuk MATLAB direktori ini ya, direktori kalian bekerja ya di sini nih, direktori ini itu adalah direktori tempat file kalian berada. Ya. Kalau di direktori tersebut nggak ada filenya, kalian nggak akan bisa run, ya. Karena dia nggak bisa membaca. Ini file ini di mana, script ini di mana, M filenya di mana.
Ya, jadi oke, nggak masalah kalau mau pakai versi yang lebih lama, mungkin lebih ringan gitu kan maksudnya ya. Dan MATLAB yang baru-baru kan semuanya sekarang 64 bit, nggak ada yang 32 bit ya. Kalau nggak salah terakhir yang 32 bit itu 2012, saya lupa. Ya, sisanya mereka 64 bit. Jadi ini laptop yang lama, laptop yang arsitekturnya masih 32 bit, ya nggak bisa install MATLAB yang baru lah. Ya, karena memang requirement MATLAB-nya kan tinggi sebenarnya. Jadi ya bebas terserah mau pakai install yang lama nggak apa-apa. Tapi nanti ada resiko di mana ya ada program-program yang digunakan terus berbeda ya, kalian harus menyesuaikan, cari yang lama versi lamanya seperti apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, kalau samakan 2018 nggak apa-apa ya. Nggak, itu nggak begitu kok, nggak begitu beda jauh kok sebenarnya. Tapi karena biasanya tugas dari saya itu istilahnya menggunakan notasi yang ya umum, artinya dipindahin ke bahasa pemrograman lain pun ya nggak akan beda jauh, istilahnya kayak gitu ya. Jadi harusnya MATLAB versinya beda-beda sedikit ya nggak masalah. Ya, tapi kalau misalkan mau aman ya sudah lah 2018. Itu nggak akan jadi isu besar kok sebenarnya ya, perbedaan versi itu. Kecuali yang jauh banget ya versinya ya. Kalau misalkan kayak masih 2017, 2016, 2019, 2020 itu masih oke. Ya. Saya yakin masih bisa di-run. Ya. Karena istilahnya kita nggak menggunakan tools yang spesifik banget untuk ini enggak. Ya. Kan kita hanya menggunakan dia sebagai platform untuk kita belajar metode numerik. Ya. Seperti itu. Memang nanti beberapa saya ajarkan cara praktisnya. Misalkan, diferensial numerik ya. Diferensial numerik, itu diferensial numerik bagiannya Pak Halim sih. Cuma nanti diferensial numerik itu bisa pakai program langsung, kan nulis programnya, bisa langsung pakai ada toolsnya di MATLAB itu kan ODE 45 sama ODE 23 ya. Nah itu kan ya kalau pakai ODE langsung ketik aja ODE terus masukin persamaannya secara batas, sudah keluar hasilnya langsung, nggak usah nulis program panjang-panjang ya. Nah itu istilahnya ya kita ajarin cara cepatnya dalam tanda kutip ya, tapi kayak ya cuma bisa di MATLAB gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau di platform yang lain ya otomatis kalian kayak cara panjang, kalian harus definisikan dulu syarat batas di awal, persamaannya seperti apa, terus nanti di looping gitu kan, terus nanti tinggal dihitung ya kayak gitu, pakai rumus, ada rumusnya nanti, metode Euler sama Runge-Kutta seperti itu ya. Tapi itu bukan bagian saya sih, nanti itu bagiannya Pak Halim, diferensial numerik. Ada pertanyaan lagi? Jadi tugas kalian, saya nggak kasih tugas minggu ini, nanti install aja MATLAB-nya ya. Kalau memang tidak bisa install atau laptopnya memang ya gitu, nanti di list aja siapa yang mau ke lab komputer ya. Nanti lebih enak sih kalau saya ketemu fisik sih, lebih enak ya. Pastikan nanti pakai masker dan face shield ya. Face shield. Nah, protokol kesehatannya yang jelas ya. Nanti di list aja siapa yang mau, misalnya gini, yang laptopnya tidak mumpuni sehingga kalian mau nggak mau harus ke lab komputer, nah itu nggak apa-apa ya. Lab komputer semua komputernya sudah diinstal MATLAB ya. Saya stop sharing. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sebelumnya? Ya nanti saya akan minta Pak Tadan untuk 4 pertemuan. Saya juga nanti 4 ya. Minggu depan saya akan bahas. Minggu depan pasti kan udah ada MATLAB-nya ya. Ini saya akan bahas langsung for ya, percabangan, perulangan, terus nanti sama groove fitting sudah minggu depan. Nanti minggu depannya lagi kita baru bahas pencarian akar fungsi. Minggu depannya lagi baru nanti bahas tentang integrasi numerik. Nah habis itu nanti Mas Halim akan GUI, terus SPL dan diferensial numerik. Diferensial numerik bukan turunan ya. Diferensial numerik itu nanti persamaan diferensial. Jadi kita menyelesaikan persamaan diferensial. Nah sebenarnya diferensial numerik itu bisa diekspansi macam-macam. Yang semester lalu saya kasih tugasnya agak. Jadi persamaan diferensial order 1, nah itu bisa dipakai untuk memecahkan order 2. Karena ODE 45 itu order 1 bisa dipakai untuk. Lalu nanti masuk ke jaringan syaraf tiruan. Ya gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak.
Saya Riko Zaki. Nanti kedepannya itu software selain MATLAB apa aja ya Pak? Mungkin tadi sudah diomongin tapi saya kurang dengar Pak. Terima Oh kasih. ya, Process Maker. Itu Pak Budi yang Budi nggak di sini? Pak Budi? Ya, ya. Bisa dijelaskan dikit Pak Budi tentang materi yang Ya, jadi untuk yang saya belum ada slide-nya sih Mas Rio. Ya, nggak apa-apa, jadi nanti dijelaskan untuk, aja. Oh ya, baik. Untuk yang proses maker itu, jadi yang untuk saya itu namanya Bitnami Process Maker. Jadi kita nanti pakai itu karena aplikasi yang open source, jadi kita tidak perlu mencari crack lagi gitu ya. Memang sebetulnya ada beberapa, tapi nanti kita pakai yang Bitnami itu, Bitnami Process Maker. Terus nanti memang untuk instalasinya tidak seperti menginstalasi aplikasi yang biasanya yang kalian miliki gitu ya. Artinya misalnya aplikasi MATLAB itu kan install langsung jalan semua dimasukkan. Kalau ini harus menggunakan PHP MyAdmin itu. Jadi nanti aplikasi itu berjalan melalui localhost gitu ya. Jadi nanti ketika menginstalasi harus diingat kan nanti kita diminta untuk memberikan username dan password. Nah, itu jangan sampai kita lupakan. Karena nanti kalau kita lupa, mau nggak mau kita harus uninstall lalu kita menginstal kembali. Nah, nanti untuk aplikasi itu sendiri sebetulnya hampir mirip seperti yang punyanya Microsoft itu kok saya jadi lupa. Kita kan nanti membuat seperti diagram alir gitu. Tapi untuk yang ini berbeda tampilannya. Jadi nanti mana yang menjadi unsur utama, kemudian unsur kedua sebagai sekunder, kemudian nanti unsur eksekusi seperti itu. Jadi nanti ketika yang unsur utama itu nanti bisa disimulasikan kalau nggak salah di proses maker ini. Mungkin itu dari saya. Jadi nggak sulit seperti kita memberikan coding-coding gitu ya, coding-coding. Tapi di sini nanti lebih ke banyak ke icon-icon yang kita masukkan ke situ. Nah, ini memang merupakan salah satu pemodelan dinamis juga gitu, karena dari sekian banyak pemodelan yang untuk membuat proses bisnis, ini ada salah satu ini. Salah satunya adalah Bitnami Process Maker. Tapi ini juga nanti kalau nanti berat, nanti akan saya berikan opsi kedua yaitu nanti aplikasi BPM. Jadi Business Process Management. Nanti ada satu lagi yang namanya BPM itu yang punyanya dari Hong Kong. Nanti kita pakai aplikasi itu. Kalau memang nanti yang Bitnami di komputer kalian berat gitu ya. Mungkin itu Pak Rio dari saya, Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi seperti itu ya. Jadi ada dua software aja yang digunakan ya. Pertama Process Maker dari Pak Budi nanti ya, Bitnami ya. Nah, kalau sisanya adalah menggunakan MATLAB ya. Nah, mungkin ke depan saya mikirnya tuh kenapa pakai dua platform aja ya, supaya lebih mudah aja untuk mempelajarinya ya. Kalau misalkan kita metode numerik ini pakai platform ini, metode numerik ini pakai platform ini, memang nanti kalian jadi banyak baca pemrograman yang kalian ketahui, tapi nanti jadinya pusing juga kan. Tiap kali mau ganti platform, ya kalian belajar lagi bahasa pemrogramannya kayak gimana. Notasinya berbeda, itu bisa bikin kacau sebenarnya. Ya. Jadi kita nggak fokus ke bahasa pemrograman yang lain, ya. Kita cukup fokus ke MATLAB aja. Sekaligus nanti kasarannya memang secara tools dia lebih lengkap, artinya lebih praktis lah. Tapi memang dari segi power itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan MATLAB itu kan lebih ke data numerik. Jadi ya semuanya berupa data numerik ya. Semua metode ya numerik ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau cari yang analitik ya, artinya yang memecahkan persamaan diferensial, saya butuh solusi analitik. Nah, itu biasanya bukan engineer sih, itu scientist. Nah, itu kalau saya dulu makanya matematika ya. Nah, itu lebih ke
Ya intinya lebih ke variabel, ya lebih powerful sebenarnya, cuma lebih rumit ya dibandingin MATLAB sebenarnya. Sebenarnya bukan lebih rumit sih, lebih beda arahnya, fokusnya berbeda. Ya. Kalau dia fokus ke metode analitik, kalau MATLAB itu kan semuanya metode numerik. Oke, namanya juga matriks laboratori. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya kalau nggak ada ya kita agak lega karena tadi saya salah untuk salah menjadwalkan ya. Jadi 12 harusnya 14 ya. Jadi hari ini kita bisa lebih lowong install dulu MATLAB-nya ya. Nanti di list yang tidak bisa menggunakan MATLAB di laptopnya siapa? Nanti tinggal masuk ke lab komputer aja. Nanti saya akan list orang-orang yang akan masuk ke lab komputer. Jadi nanti waktu pemrograman ya sudah, kalian memprogram di situ, nanti saya tinggal ya kerjakan laporan di situ juga boleh ya. Jadi kalian pulang udah nggak ada tanggungan selesai semua. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Nggak ada ya? Nah kalau misalkan nggak ada, saya absen dulu. Ya sampai sini hari ini. Ini hanya pengenalan dan ya tadi rencananya saya mau ajarkan sampai curve fitting, cuma MATLAB-nya belum ada, nanti malah kalian pusing. Jadi nggak apa-apa. Karena kita masih ada lowong 14 pertemuan kan, jadi saya bisa ngambil 4 pertemuan aja untuk untuk pengenalan dan juga untuk metode numerik. Saya bisa dapat 3 metode numerik. Nah nanti sisanya nanti saya akan serahkan ke Pak Tadan aja. Pak Tadan nanti mungkin butuh waktu lebih banyak untuk untuk jaringan syaraf tiruan. Ya. Oke. Sebentar ya, saya absen manual dulu ya. Sudah ngisi absen semua? Udah, Pak. Oke, sebentar. Minggu lalu itu, semester lalu itu sekalian sama saya itu kuliah apa sih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Fismod. Fisika modern. Pasti absensinya list namanya. Daripada saya bikin lagi dari awal. Berapa orang yang ada di Jogja? Delapan. Sedikit sekali. Kenapa nggak bisa dibuka? Ini pas. Ada yang keluar nggak dari semester lalu? Oh ya, Yosua ya. Yosua pindah ya. Sekarang ya. Kita list dulu ya. Danu nggak ada ya? Danu masuk nggak? Ini Danu ada nggak di sini? Halo? Danu
Danu masuk angkatan kalian lagi nggak sekarang? Masuk, Pak. Masih, Pak, masih. Oke, oh Danu ada. Ada, Pak. Oke, sebentar. Partisipan, mana sih partisipan? Abidur Rahman ada, Ahmad Taufik, Malaukal ada, Aldo dan Dimas. Dimas apa ini? Dimas Rizky ya? Ya, Pak. Lili ada, Amelia ada, ada. Oke. Anugerah ada, Arif kok nggak ada? Hadir Pak, saya Pak. Ini yang saya Pak jelek keluar masuk tadi. Saya Oh, oke. satu sama Wawan. Satu dia sama Wawan, oke. Makasih Pak. Saya ada, Beta ada, Dava ada, Pak Budi dosen. Devriska ada, Faris lagi ada, Firdaus nggak ada nih. Firdaus Dava Nawawi nggak ada. Habib ada, Gema ada, Gifari ada, Haris ada, Murah ada, Juan ada, MAB ini siapa ini? Oh, Muhammad, bukan. Almas Bukhari ya? MAB. Oke. Iya, Pak. Nah, Rifki ada, Iqbal Syah. Mana Iqbal Syah? Iqbal nggak ada ya? Mumtaz ada nggak Mumtaz? Nggak ada juga. Mana ini mereka? Dias ada nggak Dias? Oke, Nanda tadi saya dengar suaranya. Rendra, Riko, Rizky. Ada, Pak. Wawan. Oke, Wawan juga rame tadi. Oke, jadi yang belum datang, Firdaus, Dava Nabawi, nggak ada? Nggak ada? Nggak ada lo ya. Oke. Mumtaz sama Rifki. Buka, Iqbal. Mas Iqbal tadi ada, Pak. Cuma kayaknya mungkin jaringannya agak kurang gimana. Cuma tadi sempat on cam kok tadi. Siapa? Mumtaz atau Iqbal? Mas Iqbal. Iqbal ya? Kok Mas Iqbal lebih tua dari kalian kok? Iya, Pak. Oh gitu? Sangat jauh, umurnya sangat jauh. Oh iya? Beda 3 tahun, Pak. Dia 98. 4 tahun, Pak. Seangkatan sama 2015 dong? Iya. Saya panggil Mas Iqbal juga lah. Ya 98 berarti masih cuma beda 7 tahun sama saya. Oke. Mumtaz belum ya? Tinggal Mumtaz sama Dava ya. Ya sudah. Ini bukan Dava, ini Firdaus, Dava Nabawi. Ada 2 Dava soalnya. Oke, pastikan kalian sudah absen. Nanti tinggal saya validasi. Saya validasi dulu aja sekarang. Pak Rio, tadi Mas Iqbal tuh katanya HP-nya lagi rusak, tiba-tiba nggak bisa dipencet, Pak. Oh, oke. Nggak bisa dipencet kan touchscreen toh? Iya, nggak tahu. Tadi katanya Zoom-nya tiba-tiba keluar terus HP-nya nggak bisa dipencet katanya, Pak. Nggak ngerti. Ada kendala di HP-nya. Terus kamu kok bisa tahu dia HP-nya nggak bisa dipencet? Kan dia nggak bisa jawab HP kan? Ini saya habis telepon dari Telegramnya, Pak. Oh, oke. Siap. Oke, kalau gitu tinggal 2 orang itu ya. Tetap presensi. Semua udah absen? Kalau sudah absen, saya tutup nih absensinya. Coba saya cek validasi dulu. Ya, Pak. Ini soalnya begitu saya validasi nggak bisa diubah lagi loh ya. Jadi yang nggak masuk nggak ada kabar ya, saya tulis nggak masuk. Alfa, Mumtaz sama ini kok di sini Firdaus Dava Nabawi hadir nih.
Mana Firdaus? Halo? Entah sama apa. Dia absen tapi nggak ada. Halo? Ada yang kabar? Pak Rio, Hah? kalau Mumtaz tuh dia pernah bilang Zoom-nya dia belum download Zoom, Pak. Nah, sekarang kita kuliah pakai Zoom terus dia nggak download Zoom, itu bagaimana caranya? Di-download loh. Ya toh, semua kuliahnya kan kalian menggunakan Zoom toh? Iya, Pak. Terusnya kan? Oke, Firdaus Dava Nabawi, ada yang bisa hubungin nggak? Ini dia absen ini soalnya. Absen tapi dia tidak ada. Kalau nggak ada kabar ya saya hitung alfa. Pak Tadi sih Rio. muncul di WA, Pak. Hah? Tadi sih muncul di WA, Pak. Di grup WA kami. Muncul di grup WA. Siapa? Firdaus Dava. Oke, muncul di grup WA. Tapi masuk ke kuliah. Izin Pak Rio. Jadi Hah? gini Pak Rio. Ya Pak. Pak Rio izin Pak Rio. Oh silahkan Pak Budi. Jadi kalau yang hari ini apa namanya? Ya, yang hari ini belum bisa ke Zoom, tapi dia presensi. Apa namanya, verifikasinya lewat di YouTube. Tapi untuk minggu depan tetap harus menginstalasi Zoom ya. Itu Pak Rio. Jadi saya cek nanti di YouTube-nya apakah dia ada atau tidak. Kalau ada berarti dia masuk. Tapi kalau tidak ada berarti dianggap tidak masuk gitu aja. Walaupun sudah mengisi nanti dikembalikan ke status tidak masuknya Pak Rio. Oh jadi nanti dari Pak Budi bisa mengubah lagi ya? Atau gimana? Kan kalau sudah tervalidasi nggak bisa diedit lagi kan Pak Budi? Bisa saya ubah. Jadi gini. Oke. Iya, kalau dari akun dosen sudah tidak bisa di ini, tapi dari back office nanti bisa saya ubah. Oke. Berarti untuk sementara saya biarkan seperti ini ya Pak Budi? Ya, oke. Nanti kalau ada info lagi nanti bisa saya ubah dari. Kalau nggak di YouTube-nya bisa dicek sekarang nggak Pak Budi? Yang sedang. Oh ya bisa, saya cek ya. Saya cek dulu ya. Dicek ya Pak Budi. Pak Rio. Baik. Kenapa Dava? Izin Pak, tadi tuh di awal saya lihat Bawi tulisannya tuh connecting gitu terus gitu loh Pak, tapi. Siapa? Firdaus Dava Nabawi? Ya. Oh, berarti dia hadir. Mumtaz ada di YouTube nggak ya? Tunggu Pak Budi bentar ya. Kalau ada ya saya masukkan. Di YouTube bisa ngecek ya Pak Budi ya, viewernya ya? Bisa. Melalui link itu bisa, link yang tadi saya berikan. Kosong ya Pak Rio? Kosong? Nah, berarti nggak ada yang masuk ya? Nggak ada yang masuk. Berarti saya verifikasi dengan kondisi seperti ini ya, berarti yang nggak masuk hanya Mumtaz ya Pak? Satu orang. Oke, Dava saya hitung masuk ya. Cuma next time hadir, kalian jangan datang terus keluar atau gimana. Kalau ada masalah, infoin ke saya aja ya. Pak saya ada masalah ini, ya. Itu kan nanti kan masalah jaringan atau masalah apa, nanti kan saya tahu. Jadi saya nggak, atau ada yang WA saya. Saya cek dulu dia. Nggak ada yang hubungin saya. Sudah aman. Oke. Baik, sudah tervalidasi. Pak Budi mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Budi? Sebelum saya tutup. Sementara cukup Pak Rio. Oke, kalau gitu. Baik. Untuk minggu depan install MATLAB-nya ya. Mungkin baca-baca sedikit, nanti modul saya taruh di Google Classroom seperti biasa. Jangan lupa list mahasiswa yang akan mengikuti praktikum di lab komputer ya. Nanti tinggal di list saja, nanti saya istilahnya saya tahu jumlahnya berapa gitu. Jadi saya pastikan lab komputernya masih aman untuk digunakan ya. Gitu. Dari ketua kelas saja nanti ya, murah. Atau wakil ketua kelasnya ada nggak, siapa gitu, bebas, atau siapa aja deh WA saya kalau listnya udah dapat ya. Oke? Iya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi sampai di sini dulu. Pak mau nanya. Oke, silahkan Wawan, jangan lupa. Pak kalau ntar Pak ini HP Arif. Suaranya feedback. Ya tadi HP Arif Pak. Pak misalnya kan ke kampus praktikum itu pakai seragamnya apa PDL boleh Pak? Ya, kalau bisa seragam aja sih supaya aman.
Kemarin sih nggak pakai seragam juga bisa, cuma biasanya yang jelas gini, PDL tuh setahu saya masih boleh boleh dipakai, cuma kalau bisa seragam aja ya. Baik Pak, makasih Pak. Aman. Saya soalnya nggak tahu boleh atau nggak pakai PDL. Kemarin sih ada yang disuruh pulang, tapi memang karena dia sama sekali nggak pakai seragam, PDL saya nggak pakai, cuma pakai baju bebas gitu loh. Itu disuruh pulang. Ya, suruh ganti dulu. Kalau yang PDL saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau mau aman ya pakai seragam aja lah. Ya. Ngapain sih kalian pakai PDL terus? Seharusnya di dalam PDL itu ada seragamnya, bener nggak sih? Ya kan? Jadi jangan PDL belakangnya kaos itu salah itu. Berarti kalian nggak Harusnya seperti itu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Pak mau tanya. Apa? Kalau kuliah online tanggal merah ikutan libur nggak, Pak? Saya kebetulan sih nggak ada kuliah yang ini mungkin Pak Budi libur Pak, libur tanggal merah libur Pak. Libur sih memang, cuma ya intinya tetap 14 terpenuhan itu terpenuhi ya. Jadi artinya gini, kalau memang kalian nanti libur, ya kebetulan saya yang jadwal saya nggak ada libur di tanggal merah kemarin sih. Ya intinya harus 14 pertemuan itu aja. Ya misalkan libur ya diganti hari lain pasti kan. Kesepakatan kalian sama mahasiswa, kalian sama dosen. Kalau dosennya nggak keberatan ngajar waktu libur dan kalian nggak keberatan ya libur ya jalan aja gitu kan. Daripada harus ganti hari lain, maksudnya kan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata minimal sebenarnya 12, cuma intinya kan 14 pertemuan itu kan harus terpenuhi kan, dosen harus mempertanggungjawabkan. Ini di absensi aja udah dihitung 16 soalnya ada ujian segala macam. Ya. Jadi kalau kayak segitu ya dituntut nanti dosen yang dituntut untuk memenuhi sampai 14 pertemuan. Kenapa Wan? Kalau misalnya kan tanggal merah terus dosennya masuk, kalau kita ingatin dosen Pak tanggal merah terus boleh ditanya nggak ke dosennya masuk apa enggak gitu? Ya nanya aja nggak apa-apa. Nanya aja. Kalau saya sih nggak keberatan tanya seperti itu ya. Memang bakal tersinggung itu dosennya. Kalau dosen lain kira-kira tersinggung nggak Pak? Saya nggak tahu, saya bukan dosen. Mana tahu kan Pak, nanya mereka dulu apa? Cuma gini, kan besok tanggal merah Pak, apakah besok? Ya tanyakan aja dengan sopan ya. Selamat pagi Pak, nama saya ini gitu kan. Untuk kuliah besok apakah diadakan atau tidak, karena berhubung besok ada tanggal merah kayak gitu kan. Tinggal tanyakan aja. Nanti kan dosennya pasti jawab. Masa dosen nggak mau jawab pertanyaan seperti itu? Ya. Saya yakin dosennya kalau pengen liburan ya juga pasti akan nanya, oh ya besok nggak jadi ya, diganti hari lain, nah gitu kan bisa. Ya. Ya atau kalau nggak kan karena online ya, kalian nggak ada effort ya, nah masuk aja ke kelasnya, ditunggu dosennya, gitu kan. Nggak datang 15 menit ya udah ditanyakan, gitu kan. Pak ini apakah kuliahnya jadi, ini mahasiswa sedang menunggu. Nah, itu kan lebih sopan dibandingin kalian nanyain besok jadi nggak kuliah Pak, gitu kan. Ya gitu. Ya bebas mau metode seperti apa, tergantung dosennya juga. Kalau memang ya kalau dosen muda mah nanya aja. Kalau mungkin agak senior, mungkin kalian harus lebih sopan ya, lebih menghargai. Ya. Gitu. Oke? Ya intinya yang sopan aja. Saya juga kalau misalnya mahasiswa nanya sembarangan, ya saya juga males balasnya. Ya. Tapi oke ya, nggak masalah. Intinya kalau memang libur ya libur, pengen libur. Ya. Pengen libur ya sudah ngomong aja. Kalau ke saya ya, tapi kalau ke dosen lain mungkin jangan. Pak pengen libur Pak, ya sudah sana libur, tapi nanti diganti ya, gitu. Gampang tuh. Yang penting kan di akhir harus dipertanggungjawabkan 14 pertemuan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau gitu minggu depan install MATLAB-nya ya. Terus Pak Budi mungkin mereka perlu install itu juga nggak? Apa perlu dikasih arahan Pak Budi untuk menginstal proses maker-nya? Pak Budi? Ya Pak Budi lagi. Ya Pak Tio. Tempat saya putus-putus jaringannya. Oke, untuk proses maker-nya mau diinstal waktu materinya Pak Budi atau nanti minggu depan? Ya nanti pas materi saya, karena nanti ada petunjuk cara instalasinya Pak Rio. Oh oke, kalau gitu. Oke, berarti sementara MATLAB dulu ya? Iya, boleh. Biar anak-anak juga
mahasiswa Anda pusing. Siap Pak Budi. Oke, berarti tugas kalian minggu depan ya, pastikan MATLAB sudah tersedia, entah kalian di laptop pribadi, di laptop teman, atau di lab komputer, ya, seperti itu ya. Oke, jadi mulai bahas semua menggunakan MATLAB sampai jaringan syaraf tiruan juga akan menggunakan MATLAB dulu, ya. Karena kemarin sebenarnya kalau Pak Tadan bilang itu dari platform mana aja bisa, MATLAB juga bisa, nanti tinggal mindahinnya nggak mudah, mindahinnya mudah, asalnya seperti itu. Oke. Sudah? Izin bertanya, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini dulu ya. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Yuk. Jangan lupa join Google Classroom ya. Bye. Makasih, Pak Budi. Makasih banyak, Pak. Mari Mario, mari. Matur nuwun Mario. Ya, kalian juga sehat-sehat ya. Wawan, soto. Terima kasih, Pak.